Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan yuqarribuna ilayka ya rabbal alamin. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina futuhal arifin. Bismillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwabir ridha wat taysir wa tughliqu biha abwabasy syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ba'd. Yang sama-sama kami muliakan guru besar kita semua, guru mulia Buya Yahya beserta keluarga, dan juga Abah Saif Abu Hanifah beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan beliau-beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat istiqamah pada perkumpulan setiap setelah subuh setiap hari di bulan Ramadan. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kami akan menghadirkan fikih praktis mengenai perjalanan. Fikih perjalanan ya, karena antum semuanya para santri beberapa hari lagi akan melaksanakan ujian dulu ya, yang lulus ujian baru nanti pulang. Nah, berarti fikih ini nanti hanya untuk yang lulus ujian. Nah, fikih praktis ini bagi mereka yang akan pulang insyaallah, supaya ada persiapan ya, supaya ada persiapan nanti faham fikih praktis di perjalanan ya, sehingga perjalanannya menjadi mudah untuk melaksanakan ibadah nanti. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu baru bagi yang belum belajar, dan akan menjadi pengingat, murajaah bagi yang sudah mempelajarinya ya. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan al-ilmu hifdhu harfin wa muraja'atu alfin. Ilmu itu adalah menghafal satu huruf dan memurajaah 1000 ya. Artinya murajaah porsinya harus lebih banyak daripada menambah. Nah, baik. Pegangan kita adalah kitab dari guru mulia kita Buya Yahya, fikih salat ya, dalam bab salat dalam perjalanan. Baik. Ya, sebelum kita membaca kitab beliau, kita baca Al-Fatihah untuk beliau dan guru-guru beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqala. Salat dalam perjalanan. Salat dalam perjalanan. Saat seseorang dalam perjalanan
ada kemudahan dalam Islam, yaitu diperkenankan menggabungkan antara salat dengan salat yang disebut dengan jamak, serta mengurangi jumlah rakaat yang disebut dengan salat qasar. Jadi saat perjalanan ada rukhsah bagi orang yang melaksanakan perjalanan, yaitu menjamak atau mengumpulkan antara dua salat. Salat apa aja yang bisa dikumpulkan? Nah, salat yang bisa dijamak yaitu salat zuhur dengan asar, zuhur asar, dan maghrib dan isya. Zuhur asar sama maghrib isya. Kalau subuh dengan zuhur boleh nggak? Nggak boleh dijamak. Atau maghrib dengan asar boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Artinya yang boleh dijamak hanya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kemudian salat yang diqasar, yang boleh diqasar itu salat yang mana yang boleh diqasar? Yang salat jumlah rakaatnya 4 rakaat. Salat yang 2 rakaat boleh nggak diqasar? Nggak boleh. Jadi lagi perjalanan salat subuh mau diqasar jadi 1 rakaat, nggak boleh. Artinya yang bisa diqasar hanya salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat. Salat zuhur, salat isya, sama salat asar. Nah. Kemudian jamak itu ada 2. Nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, jamak takdim berarti kalau zuhur dengan asar kita menarik waktu asar, menarik salat asar ke waktu zuhur. Kalau maghrib dan isya kita menarik waktu salat isya ke waktu maghrib. Nah, kalau jamak takhir kita berarti mengakhirkan salat zuhur ke waktu salat asar. Kemudian atau kita mengakhirkan salat maghrib, waktu salat maghrib ke waktu salat isya. Nah, catatan. Ada salat yang bisa diqasar dan dijamak. Ya, ada salat yang bisa diqasar dan dijamak. Contohnya tadi zuhur asar, ya, bisa diqasar. Zuhur asar bisa diqasar dan bisa dijamak. Nah, karena dua-duanya 4. Kalau salat maghrib dan isya bisa diqasar isyanya saja. Maghrib sama isyanya bisa dijamak, tapi yang bisa diqasar hanya isyanya. Kemudian tidak semua salat yang diqasar harus dijamak. Tidak semua salat yang diqasar harus dijamak. Artinya kalau kita mau salat zuhur diqasar tanpa dijamak, nanti salat zuhur pada waktunya diqasar, kemudian nanti salat asar pada waktunya lagi diqasar, boleh. Boleh. Nah. Jadi tidak semua salat yang diqasar harus dijamak. Kemudian catatan yang ketiga, semua salat yang diqasar bisa dijamak. Semua salat yang memenuhi syarat boleh diqasar itu nanti boleh jamak. Nanti akan disebutkan syarat-syarat muqasar itu apa saja. Kemudian syarat diperkenankan menjamak dan mengqasar. Syarat diperkenankan menjamak dan mengqasar. Yang pertama, ya, perlu catat nanti ya, yang penting-pentingnya. Jarak antara tempat tinggal dan tempat yang dituju mencapai kurang lebih 84 km. Jarak yang ditempuh itu kurang lebih 84 km. 84 km. Maka dilihat nanti. Kalau jarak rumahnya pulangnya ke Palimanan sana, masih di Cirebon. Nah, boleh nggak menjamak qasar? Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Nah, dilihat nanti di map. Kalau mencapai tujuannya nanti mencapai 84 km, maka nanti boleh menjamak. Nah, contoh, jika ada seorang menuju tempat yang diperkirakan tidak kurang dari 84 km, ya, diperkirakan. Kalau zaman sekarang bisa mengira-ngira itu dengan apa? Dengan lihat ya itu Google Map. Ya, ada Google Map. Boleh jika ada seorang menuju tempat yang diperkirakan tidak kurang dari 84 km, maka dia boleh menjamak dan mengqasar biarpun perjalanannya belum mencapai 84 km asalkan sudah melewati tapal batas perkampungannya. Jadi selama sudah melewati batas perkampungannya, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Artinya nggak perlu sampai perjalanan 84 km dulu baru boleh menjamak mengqasar, enggak. Kalau sudah keluar dari qaryah, dari surul balad, dari batas kampung, maka boleh di saat itu menjamak atau mengqasar. Ya. Contoh dari sini kita keluar dari Buyut, keluar sudah sampai ke Pleret atau sudah sampai ke mana? Ke Mayung, ini terlalu dekat ya. Kalau Buya ini di sini kasih kaidnya kampung adalah kampung dalam istilah fikih adalah setiap tempat yang terdapat 3 hal, yaitu pasar,
kemudian ada KUA-nya, kalau Indonesia ada KUA-nya, kemudian ada polisinya. Nah, yang disebut qaryah itu ada pasarnya, ada KUA-nya, ada polisinya. Nah, syarat dalam hal ini yang memenuhi syarat tersebut adalah wilayah setingkat kecamatan. Ya, memang amannya kecamatan. Jadi kalau sudah keluar kecamatan baru boleh menjamak dan mengqashar. Nah, kalau masih kecamatan Gunung Jati, kalau hitungannya ini Gunung Jati, nah, Mayung masih Gunung Jati, maka belum boleh menjamak atau mengqashar. Nah, masih Gunung Jati. Memang kalau secara bahasa di kitab fikihnya itu adalah batas umron, batas wilayah yang ditempati. Kalau sudah terpisah dengan rumah-rumah penduduk itu dengan sawah atau dengan kebun, maka di situ sudah dihitung melewati batas perkampungan. Karena dulu itu ada, kalau kampung itu ada apa? Ada bentengnya. Zaman dulu. Kalau zaman kita sekarang nggak ada. Cuman di sini diambil aman, ambil kecamatan. Nah, kalau kecamatan biasanya sudah keluar dari qaryah. Nah, kecamatan. Maka kalau sudah sampai ke Plumbon atau sudah sampai ke Jamblang, Palimanan, boleh menjamak. Nah, atau mengqashar. Kemudian itu tadi syarat yang pertama. Syarat yang pertama berarti jaraknya harus 84 km dan sudah keluar dari qaryah, batas perkampungan. Nah, yang kedua adalah berpergian bukan bertujuan untuk maksiat. Nah, kalau tujuannya adalah maksiat, dalam kaidah fikih itu dikatakan ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka kalau tujuan pulangnya adalah maksiat, maka nggak boleh dia menjamak maupun mengqashar ya. Tujuannya adalah nonton konser di mana gitu, nonton konser di suatu tempat, jaraknya 84 km, boleh nggak menjamak dan mengqashar? Nggak boleh menjamak mengqashar ya. Kalau ternyata maksakan dia, oh ini perjalanan menjamak, maka sholatnya wajib diulang ya. Udah tahu safarnya maksiat, safarnya tujuannya maksiat, ternyata maksain jamak qashar, maka sholatnya wajib diulang. Nah, artinya tujuannya maksiat. Mubah nggak apa-apa, disebutkan dalam takrirat as-sadida itu, bahkan safar yang makruh pun nggak apa-apa menjamak mengqashar. Yang nggak boleh adalah safar yang maksiat, tujuannya adalah kemaksiatan. Nah, safar mau mencuri di mana? Di Jakarta, maka saat perjalanan dia nggak boleh menjamak maupun mengqashar. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah jelas arah tujuan bepergiannya. Jadi yang pertama 84 km atau lebih. Yang kedua bukan bertujuan maksiat. Yang ketiga apa? Tujuannya jelas. Ya, bukan muter-muter nggak jelas. Muter-muter nggak jelas tiba-tiba udah 84 km. Maka nggak boleh dia menjamak maupun mengqashar. Tapi kalau tujuan jelas, oh saya mau ke Jakarta, saya mau ke Semarang, saya mau ke tempat ini ya, itu jelas tujuannya. Tapi kalau saya mau kemana, pokoknya saya mau keluar aja lah, naik motor, jalan-jalan, nggak tahu mau kemana, nggak jelas tujuannya, maka nggak boleh menjamak maupun mengqashar ya. Yang ketiga, jelas tujuannya. Nah, kemudian jamak tadi ya, ini penjelasan tentang sholat jamak dan qashar. Yang pertama ada jamak tadi kan kita bagi menjadi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu tadi sudah kita sebutkan, mengumpulkan dua salat di waktu yang pertama. Contoh zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur, atau maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim, memajukan, mendahulukan. Syarat melaksanakan jamak takdim ya. Syarat melaksanakan jamak takdim. Yang pertama tertib. Jamak takdim itu harus tertib. Jadi kalau zuhur dengan asar maka sholatnya zuhur dulu baru asar. Kalau maghrib dengan isya maka maghrib dulu baru isya. Kalau takdim. Yang pertama tertib. Itu menjadi syarat.
Ya. Yang kedua adalah niat menjamak saat melaksanakan sholat yang pertama. Niat menjamak saat melaksanakan sholat yang pertama. Yang pertama tertib, yang kedua niat menjamak di saat melaksanakan sholat yang pertama. Ya. Mulai dari takbiratul ihram, boleh langsung niat ketika takbiratul ihram, saya niat sholat zuhur. Ya, niatnya gimana? Boleh bahasa apapun yang kalian pahami. Ya, kalau dihadirkan niat yang bahasa Arabnya mungkin nanti malah nggak hafal, nggak sholat nanti. Ya, maka boleh dengan bahasa kita. Saya niat sholat zuhur. Saya niat sholat zuhur dan dijamak dengan sholat asar, takdiman. Jamak takdim dengan sholat asar itu sudah sah. Nah, yang kedua niat menjamak saat melaksanakan sholat. Waktu niatnya kapan? Mulai dari takbiratul ihram tadi, boleh langsung niatnya digabung dari takbiratul ihram, atau niat sholat zuhur dulu dimulai, niat sholat zuhur, kemudian yang penting sebelum salam ente dilintaskan dalam hati untuk niat memajukan sholat asar, mentakdim sholat asar. Nah, artinya kalau niatnya awalnya sholat zuhur dulu, kemudian nanti di pertengahan sholat niat takdim sholat asar itu boleh. Artinya waktunya sampai salam nanti. Tapi kalau setelah salam baru niat, maka itu nggak boleh. Ya, udah telat waktunya, waktu niatnya telat. Nah, maka nanti sholat asarnya tetap di waktu asar. Yang ketiga bersegera atau sambung, mualah. Ya. Jadi setelah sholat zuhur, kalau mau takdim langsung sholat asar, langsung sholat asar. Nggak boleh ditunda, main HP dulu, main ini dulu, atau kemana dulu. Cuman kalau dipisah dengan sesuatu yang darurat, misalnya ke hamam atau wudu karena batal wudunya, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tanpa uzur dia menunda sholatnya, maka nggak boleh dijamak, nggak boleh jamak. Waktu langsungnya tuh gimana? Sekiranya 2 rakaat dia sholat, bisa sholat 2 rakaat cepat. Ya sekitar 3 menitan. Kalau lebih dari 3 menit, 2 menit 3 menit, dia nggak menyambung sholatnya, maka nggak boleh dijamak, nggak boleh dijamak. Nah, berarti yang pertama tadi tertib, yang kedua niat menjamak di saat sholat yang pertama, kemudian yang ketiga adalah apa? Langsung atau disegerakan. Ya, langsung atau disambung atau segerakan boleh. Kemudian yang keempat adalah tetap dalam bepergian hingga masuk waktu sholat yang kedua. Jadi dia masih dalam perjalanan hingga masuk sholat yang kedua. Jadi sudah mungkin ini contoh buat yang perjalanannya pakai perahu ya, atau pakai pesawat terus sholatnya di pesawat, atau pakai perahu sholatnya di perahu. Ini kan perahu jalan terus kalau kita sholat. Nah, kalau sebelum kita takbir sebelum kita takbir sholat yang kedua ternyata sudah sampai di tempat tujuan, maka nggak boleh kita menjamak ataupun mengqasar. Nah, artinya tetap dalam bepergian hingga masuk sholat yang kedua. Ya. Nah, jadi yang pertama tertib, yang kedua niat jamak di sholat yang pertama, di saat melaksanakan sholat yang pertama, yang kedua bersegera, yang ketiga masih dalam perjalanan, hingga masuk waktu sholat yang kedua, hingga masuk sholat yang kedua. Nah, kemudian jamak takhir. Tadi jamak takdim 4 syaratnya. Tertib, niat menjamak di waktu sholat yang pertama atau di saat melaksanakan sholat yang pertama. Yang ketiga bersegera. Yang keempat adalah tetap dalam bepergian hingga masuk sholat yang kedua. Ya. Ini yang syarat yang keempat ini hanya yang sekarang yang kebayang adalah kalau kita naik perjalanannya pakai perahu atau pakai pesawat. Ya. Kalau pakai mobil biasanya berhenti di tempat sholat sehingga melaksanakan sholat di masjid atau di musola. Ya. Dan masjid nggak berjalan, artinya selama kita sholat pasti kita dalam perjalanan. Yang kedua jamak takhir. Jamak takhir itu mengumpulkan 2 sholat di waktu yang kedua. Zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu asar, atau maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu isya. Syarat melaksanakan jamak takhir. Jamak takhir ada syaratnya. Yang pertama adalah melintaskan niat untuk melakukan sholat yang pertama di waktu yang kedua. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau melaksanakan sholat zuhur
di waktu asar atau mentakhir sholat zuhur ke waktu asar, di waktu zuhur ini, ya, di waktu zuhur kita harus meniatkan kita ingin melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Nah, di waktu zuhur, tapi di waktu zuhur niatnya kapan? Niatnya kapan? Di waktu zuhur. Niat untuk apa? Untuk mentakhirkan atau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Artinya harus niat di waktu zuhur. Kalau kelewat waktu zuhur gimana? Dosa. Dia dianggap meninggalkan sholat. Dianggap meninggalkan sholat dan wajib diqadha. Jatuhnya bukan jamaah nanti, qadha. Jatuhnya qadha. Artinya harus meniatkan di waktu maghrib. Maghrib nih yang waktunya sedikit. Waktunya sedikit. Artinya ketika mau jamak takhir maghrib dengan isya, maka di waktu maghrib itu ente harus sudah niatkan. Ente niatkan setelah azan, ente niatkan saya mau menjamak takhir sholat maghrib saya. Selesai, bahasa Indonesia aja, di dalam hati, dihadirkan dalam hati mau mengakhirkan sholat. Tapi kalau lupa gimana? Maghribnya belum diniatkan, lupa. Gimana? Maka qadha, jatuhnya qadha bukan jamak nanti. Qadha, kalau lupa jatuhnya qadha bukan jamak. Nah. Jadi yang syaratnya dua jamak takhir tuh. Melintaskan niat ingin mentakhir kapan? Di waktu yang pertama. Ingin mentakhir sholat yang pertama di waktu kedua pada waktu yang pertama. Ya. Niatnya kapan berarti? Niatnya di waktu yang pertama. Untuk apa niatnya? Untuk mengakhirkan sholat yang pertama ke waktu yang kedua. Nah. Catatan, dalam jamak takhir tidak diharuskan tertib atau berurutan. Nah, jadi jamak takhir nggak tertib nggak apa, cuman akan tetapi dianjurkan untuk tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu, zuhur sebelum asar atau maghrib sebelum isya. Ya. Tapi dalam sholat jamak takhir nggak disyaratkan tertib. Kalau jamak takdim disyaratkan tertib nggak? Syaratkan tertib. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan, hanya dianjurkan. Ya. Kalau seandainya mau ikut sholat jamaah dulu sama jamaah di masjid, sholat asar, kemudian setelah sholat asar selesai, ente bangun lagi untuk sholat zuhur jamaah, boleh nggak? Boleh. Ya. Tidak disyaratkan tertib. Ya. Nah, tapi nggak dapat kesunahan tertib tadi. Nah. Dan juga kalau kita perhatikan di jamak takhir tidak disyaratkan mualah, nggak disyaratkan langsung. Ya. Kalau jamak takdim disyaratkan langsung. Maka syarat yang di jamak takdim ini lebih ketat dibanding syarat yang di jamak takhir. Itu jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian salat qashar. Salat qashar adalah menjadikan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat diperbolehkan mengqashar. Syarat diperbolehkan mengqashar adalah seperti syarat di dalam menjamak seperti yang telah disebutkan di awal tadi. Apa aja itu? Jaraknya 84 km atau lebih. Kemudian bepergiannya bukan tujuan maksiat, jelas arah tujuannya, jelas tujuannya. 3 itu tadi. Kemudian syarat diperbolehkannya. Syarat melaksanakannya gimana? Salat qashar dilaksanakan saat sudah berada dalam bepergian. Dilaksanakan saat sudah berada dalam bepergian. Dilaksanakan saat sudah berada dalam bepergian. Maksudnya apa? Sudah keluar dari kampungnya. Dihitung kita sudah berpergian itu kapan? Ketika sudah keluar dari kampung kita. Ya, batas qaryah. Yang kedua sudah melewati tapal batas. Saat sudah melaksanakan dalam bepergian. Dilaksanakan saat sudah berada dalam bepergian. Yang kedua sudah melewati tapal batas perkampungannya. Ini satu sebenarnya. Kapan kita dihitung sudah berpergian? Di saat kita sudah melewati tapal batas perkampungan kita. Yang ketiga tidak niat bermukim, Orang yang mukim tidak boleh menjamak ataupun mengqashar. Siapa itu orang yang mukim? Niat mukim itu maksudnya gimana? Orang mukim adalah orang yang niat tinggal di suatu tempat lebih dari, atau begini, bahasa orang mukim adalah orang yang niat tinggal di suatu tempat 4 hari atau lebih. 4 hari atau lebih. Ya, ini mungkin salah cetak. Lebih dari 4 hari. Kalau kita lihat, kalau di sini orang mukim adalah orang yang niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari utuh. Nah, kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu maksudnya 4 hari atau lebih.
Orang mukim adalah orang yang niat tinggal di tempat suatu tempat 4 hari atau lebih. Jadi kalau sudah niat mukim maka nggak boleh menjamak maupun mengqashar kalau sudah niat mukim. Contoh, kita perjalanan ke Jakarta. Kan lebih 200 km tuh kira-kira. Nah, boleh menjamak mengqashar nggak? Boleh. Kemudian tiba-tiba sampai di Bandung, kita niat mukim dulu. Mampir di rumah saudara, ternyata kata saudara, udah nginep aja di sini. Nginep aja 4 hari. Setelah itu kita niat, ya udahlah saya nginep aja dulu di sini 4 hari. Nah, itu sudah dianggap mukim. Nah, berarti ketika di Bandung tadi, ketika sudah niat mukim, boleh menjamak mengqashar nggak? Nggak boleh. Nggak boleh menjamak mengqashar. Ya. Sama ketika sudah nyampe juga, kalau sudah nyampe ke rumah sampai tujuan, kemudian niat tinggal lebih dari 3 hari atau 4 hari atau lebih, maka sudah nggak boleh menjamak mengqashar. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat adalah tidak bermakmum dengan orang yang tidak mengqashar. Nggak boleh bermakmum sama orang yang sholatnya 4 rakaat. Tidak boleh bermakmum dengan orang yang tidak mengqashar. Jadi kalau imamnya, kita bermakmum kepada imam yang sholatnya 4 rakaat, maka kita harus ngikut 4 rakaat. Nah, kalau kita mau qashar, kita jadi imam atau kita sholat sendiri. Ya, boleh yang mengqashar jadi imam. Nanti makmumnya menyempurnakan. Seperti yang kemarin kita sholat sama Buya di sini. Buya niat sholat qashar. Karena dari perjalanan beliau dari Jawa Tengah Jawa Tengah kalau nggak salah. Karena beliau belum sampai ke pusat, maka di sini beliau sholat qashar maghrib, sholat qashar isya. Ya. Jadi imam boleh kalau jadi imam. Nah kitanya di belakangnya jadi makmum, bukan sholat qashar, sholatnya mutim, sholat yang 4 rakaat. Maka nanti imamnya salam, kita lanjut 2 rakaat. Ya. Tapi kalau imamnya dari santri misalnya, buyanya di belakang mau mengqashar, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Nah. Nah, faham hukum jamak qashar? Faham? Nah, nanti ini bisa dipraktekkan. Catatan, hukum menjamak salat jika memenuhi syaratnya adalah mubah. Hukum menjamak salat jika memenuhi syaratnya adalah mubah. Hukum mengqashar jika memenuhi syaratnya adalah sunnah. Jadi mengqashar itu hukumnya sunnah. Ya, karena itu rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalau dikasih hidangan, hendaknya kita terima. Nah. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, mengqashar salat hukumnya wajib jika terpenuhi syaratnya. Mengqashar salat hukumnya wajib jika terpenuhi syaratnya. Nah. Kemudian yang terakhir adalah waktu niat dalam menjamak. Jamak takdim. Bagi orang yang akan menjamak takdim, wajib melintaskan niat untuk melakukan sholat yang kedua di waktu yang pertama, atau di waktu sholat yang pertama. Waktunya dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi kalau mau jamak takdim, niatnya kapan? Niatnya pokoknya di dalam waktu sholat. Ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kita menghadirkan bahwasanya kita mau memajukan sholat asar atau sholat isya ke waktu zuhur atau ke waktu maghrib. Paham tum? Nah, kalau jamak takhir waktunya kapan? Niatnya kapan waktunya? Di waktu yang pertama. Untuk apa niatnya? Untuk mentakhirkan atau mengakhirkan sholat yang pertama di waktu yang kedua. Nah. Kemudian kalau qashar, kapan niatnya? Cara niat qashar adalah jika ini qashar. Nah. Cara niat qashar adalah jika ini qashar yang sekaligus dijamak, maka cara niatnya seperti niat jamak tersebut di atas, cukup dengan melintaskan niat untuk melaksanakan sholat yang 4 rakaat menjadi rakaat. Waktunya bedanya kalau qashar itu intinya. Qashar itu waktunya adalah di saat takbiratul ihram. Ya. Kalau niat qashar adalah di saat waktu takbiratul ihram. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat karena di qashar lillahi ta'ala, Allahu Akbar.
Di waktu takbiratul ihram dilintaskan dalam hatinya. Ya. Kalau sholat jamak takdim, waktunya kapan? Boleh memanjang sampai kapan? Sampai salam. Jamak takhir memanjang dari pokoknya di waktu sholat yang pertama. Nah, itu waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Fahimtum jami'an? Nah, nanti bisa dipraktekkan waktu perpulangan ya, bagi yang lulus ujian. Nah, kapan ujiannya? Besok. Baik, mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Baik, mungkin itu saja dari kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi